ikan bagus. Oleh karena itu, in asantum li anfusikum wa in asantum farham. Jika kamu berbuat baik dan suka membaca anak cucu, kalau awak suka baca anak cucu, awak tadi kau ambil nasi, lagi kau dibaca dulu ya cucu. Nah jadi jangan suka berang-berang karena cucu, suka cari-cari awak tenang itu nama Tuhan. Nah ini adalah prinsip kehidupan. Diarahkan anak kita dengan nilai agama, dengan ilmu, dengan pengetahuan. Agar apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Agar kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ibu rahimahumullah. Jadi untuk mencapai jalan menuju Allah, menuju kematian yang baik itu, hiduplah kita bertobat budi, mati bertobat iman. Hidup bertobat amal, mati bertobat iman. Oleh karena itu supaya kita jangan lupa diri, lupa prinsip hidup yang diberikan oleh Allah. Nah ini akan membuat kita lupa. Kita akan memenuhi panggilan dunia, panggilan HP, panggilan internet, mengutamakan panggilan lain daripada panggilan Allah. Karena satu saat yang meninggal pun datang dua antabilo lupa. Ya Allah, antabilo. Kok punya bagaimana tadi baca malam dalam para hukum punya bagaimana hati dan Allah Taala. Lari-lari kata bilangan dulu, mereka disuruh mati. Bisa. Aku akan masang sama jarian ke Ustaz dulu, disuruh mati. Tidak bisa mereka. Tidak bisa. Kalau tiba masanya. Oleh karena itu anak ayam ada 9 mati jika tinggal 8. Acuh badan membalikan kapan tunggu pada saat kalau tidak ada amalan. Artinya supaya kita mengingat kematian itu adalah menjadi pembelajaran bagi kita. Bahkan supaya Allah tahu diri tahu Tuhan kita, jawaban yang ada dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran untuk apa? Agar kamu beramal dengan baik. Wa huwal azizul ghafur, dan Dia yang Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Disuruh awak cek-cek mencari kematian, disuruh awak cek-cek takziah. Kalau ada kematian bu, suruh anak cucu, suruh anak bujawa, ajar mencari bahan untuk meninggal. Dengan susahnya meninggal itu awak renungkan. Satu saat kurang pun meninggal mereka, awak hilang awak kita bawa. Meninggal ibu kalau dia ajar kematian akan tahu diri awak. Aduh matiku nan senyum tersedih. Jadi apa yang kita lakukan semasa hidupnya, meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau wajah senyum di orang ketika sebelum lewat, mampu senyum awak ketika meninggal. Tapi kalau bisa menyapu orang, assalamualaikum muncul tambah ada curang saya, ada betul. Jadi orang ramai. Ada tadi sampai kawan, mami, bumi, ibu. Panjangnya muncul, lah muncul berimu seperti itu. Ada mereka tadi sampai kawan, paling lo disenyum masih kita. Untuk apa? Kebiasaan supaya meninggal senyum lo. Saya senyum seorang. Ibu rahimahumullah. Jadi ada pula meninggal hisaban apa ya? Dibaca kalimah la ilaha illallah kata likonya. Dicap-cap dengan lambe. Karena kebiasaan hidupnya tak tahu jauh lambe. Jadi yang kebiasaan itu rumus dalam untuk membiasakan lidah dirimu untuk menghadapi kematian. Biasakan kita baca astagfirullah, kemudian la ilaha illallah, kemudian sholawat kepada Rasulullah dan bersama. Rumus astagfirullah kadang-kadang ketika awak meninggal awak akan tak kabilo meninggal
tak tahu Ustaz tak kapilo ka meninggal. Akan tiko awak meninggal tu kadang-kadang awak sedang menjadi, tapi kalau lagi biasa awak elok, astagfirullah meninggal dalam keadaan kita. Dalam keadaan terima la ilaha illallah meninggal, maqala la ilaha illallah khalisatan dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisah dalam keadaan bersih dan ikhlas, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Tapi la ilaha illallah itu ada isi, tidak sembarang la ilaha illallah. La kalimat syariat, illa kalimat tarikat, illa kalimat tarikat, hakikat Allah karena sifat. Artinya awak jalankan syariat aturan agama utama. Tarikat artinya awak jalankan jalan menuju Allah, jalan kebaikan. Hakikat nampak wujud awak sujud dan rukuk pada Allah. Allah ma'rifat artinya laisa kamitslihi. Artinya tidak ada yang nyamai selain Allah. Artinya kita cuma menuhankan Allah, ada Tuhan pada harta. Artinya di dunia apa yang dipanggil Allah sebelum itu betul-betul dipanggil. Panggil pindah ke kampung lain dari kampung itu. Satu saat yakin lagi buka pindah kampung. Dan tahu kampung terakhir aku desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Beto Kupur, alias kematian mati. Itu desa Percacingan. Itu istilah satu komponen. Lah, sebelum kita kembali ke sana, dia akan dapat pembelajaran lagi kita. Jadi persiapkan kita Islam anak kita Isa subuh asar maghrib subuh, ikat anak kita dengan itu supaya nilai agama tentang capagana, supaya wanita lo dengan tarikat dengan keadaan sholat dan keadaan diimami dan dikapankan beliau anak kita. Jadi kalau anak wajib diasuhkan dengan nilai agama, setiap malam kita arahkan kepada kebaikan, kita ajarkan berdoa, setiap minum awak ajar berdoa, jangan ketika minum anak dibiar saja dan baca bismillah. Kenapa dia anak minum berdoa? Mereka contohnya minum dan baca bismillah, awak biar saja. Ada mari beri doa. Tapi kalau umpama anak minum, arahkan baca bismillah. Bismillah. Minum doa. Tapi kalau anak tak pernah baca bismillah, tak surat tuanya. Lah anak bukan ibadah Allah dan untuk engkau wahai hamba Allah membuat persediaan badan Allah. Makanya mari lidahku mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Kulitnya hamparan kada tua, tulangnya tiang kada tua, urainya kabeh kada tua, dirinya kakobat kabat tua. Itu lari dari badannya. Sekalian dulu badannya membuka. Tapi kalau dengan baca bismillah, dikatakan dia Abu Iwana bismillah. Ayat mengambil. Apalagi baca sholawat itu ada ubera. La anatuka laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jika tak karena engkau wahai Muhammad dan menjadikan dunia beserta isinya. Jadi unsur sekalian unsur, tanah sekalian air, itu adalah unsur Muhammad. Makanya dibacakan sholawat Nabi Muhammad, makanya bukan jadi kubik di orang. Karena semua makhluk lado. Jadi oleh karena itu, bekal kita untuk menghadapi kematian kita disuruh menghadapi kematian agar kita tahu diri, agar kita tahu Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan? Ya ayyuhallazina amanu la taqulu Allaha rasul wa taqulu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasul-Mu dan jangan sia-siakan amanah yang diberikan kepadamu. Dan ketahuilah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu bisa menjadi fitnah dan bisa pula menjadi pahala besar. Anaklah harta bisa menjadi fitnah dan bisa pula jadi pahala. Jadi fitnah karena kita tidak bisa menggunakan tenaga gadis kita. Jadi harta, jadi pahala, kita arahkan anak kita untuk jalan menuju Allah sehingga kita disolatkan dan dimandikan dan dikafankan. Makanya persiapkan semasa hidup di dunia itu setelah kita melihat
bisa sebelum asar maghrib. Persiapan karena yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan dilengkapi dengan kebaikan. Ibu rahimahullah. Pesan yang kedua, pesan Rasul, ya Muhammad, wa ma masyita fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, perbuat sesuka hatimu. Ingat ketika itu kamu akan mendapat balasan. Jadi artinya pesan itu, kalau awak buat kebaikan sepanjang umur awak, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik umat, panjang umurnya, banyak kebaikannya. Banyak kebaikannya bukan hanya untuk jalan menuju Allah, tapi hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Contohnya hubungan kepada manusia. Ibu-ibu ke majelis taklim kubur itu salah satu jalan untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Kenapa? Kalau ada majelis taklim, majelis ilmu kubur, ibu-ibu sering berkunjung kepada orang yang meninggal. Kalau sering mengunjungi orang sakit, maka ketika kita sakit akan sering mengunjungi orang. Kalau kita sering melihat orang meninggal, dengan persatuan kita, ketika kita meninggal di sana akan sering pula dikunjungi oleh orang lain. Iya tidak? Jadi kalau tidak pernah mencari orang meninggal, maka coba pulang diri saya ketika orang meninggal. Kalau tidak pernah mencari bersama menantu, maka dia di sana meninggal. Ada cari orang bodoh, ini bikin majelis taklim, ini kasih, dia cari keluarga meninggal sakit. Itu bukan salah majelis taklim, tetapi salah kita. Kenapa tidak memperbaiki, tidak merajut silaturahim? Karena hukum di dunia ini dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Isra tersebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Jika kamu berbuat baik, maka Allah akan melihat kebaikan. Sering awak baik menjadi orang meninggal, maka banyak orang berkunjung ketika kita meninggal. Dan ketika itu orang akan banyak pula mendoakannya. Setiap majelis taklim yang berkumpul itu yang menuju rumah itu, banyak orang mendoakan Allahumma firlil muslimin wal muslimat, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah dosa si mayat ini. Barang beserta doa itu, doa silahul mukmin, doa senjata orang beriman. Doa ya doa bala, doa adalah menolak bencana. Jadi ibu beruntung, ibu majelis taklim pertahankan bukit doa. Itu adalah banyak keuntungannya untuk hubungan kepada manusia. Jadi itu yang kata besok akan berbuah kebaikan pada kita besok. Karena dalam hubungan majelis ilmu itu tertancap nilai-nilai sosial. Nilai sosial kalau ada nanti akan berbalik kepada kita bersama. Kita sering mengunjungi orang lain secara bersama. Ketika kita sakit dan ketika saudara kita meninggal, maka banyak persatuan kita, banyak orang yang berbalik. Itu salah satu kebutuhan. Ibu rahimahullah. Jadi artinya apa? Prinsip kehidupan ini yang dipesan oleh malaikat ini, wa'mal masyita man jizirun bi. Wahai umatku, wahai Rasulullah, berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan menerima balasan. Bagaimana balasan suka yang jadi baik? Ya mantapkan hubungan kita dengan Allah, mantapkan hubungan kita dengan manusia. Itu baru dapat hidup batu kebudi mati batu ketiba. Itu akan dapat berbalik kebaikan kepada kita. Yang ketiga, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafarikuh. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu itu sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Awak akan berpisah dengan awak akan berpisah dengan harta. Bayangkan itu kata malaikat Jibril. Kalau tidak pernah awak bayangkan, kita akan berpisah. Kita akan, yang sangat penting kita bayangkan bahwa semua ini adalah titipan Allah, akan menimbul kesadaran bagi kita. Tapi takkan pernah kita membayangkan bahwa semua yang kita cinta akan pergi dan resiko yang akan kita dapati, maka suatu saat
tinggi dari kita. Berapa banyak orang putar, ketahui putar, putui kali putar. Kenapa? Karena tidak mau menghadap, tidak mau menerima takdir dunia. Ia takdir kesenangan untukmu. Ditinggal anak, rumah terbakar, anak meninggal, anak ada ia tak teriman dirinya sehingga akal pikirannya Allah berangkat dalam kehidupannya. Ketika Allah berangkat dalam kehidupannya, maka di sana terjadi kekosongan dalam mengingat Allah. Maka dalam itu al-khawfu minal jalal, ketakutan dengan kebesaran yang diberikan oleh Allah tidak tertancap dalam jiwanya sehingga lupa Allah di dalam kehidupan. Itu pola manusia lupa. Ini pun rahimahumullah. Jadi apa rumus yang diajarkan, pesan tersirat yang diberikan oleh malaikat Jibril ini? Cintailah sesuatu itu selagi tidak memiliki cinta kepada Allah. Kalau cinta karena arahkan untuk jalan menuju Allah. Cinta kepada harta arahkan menuju jalan Allah. Sehingga apa yang kita miliki itu dapat kita petik kembali di akhirat nanti.